Baik, itu sebetulnya yang dikhawatirkan tadi Mhm. bagaimana masyarakat kita masih juga belum patuh terhadap protokol, sementara ada, kebijakan libur panjang ini, terutama di akhir tahun, masih terus bergulir begitu. Betul Masih sekali. belum ada Mhm. putusan apakah nanti libur panjang yang akan ditiadakan sama sekali, ataupun justru, akan dikurangi seperti itu. Mhm Karena kita mhm. tahu juga tadi Prof. Wiku menjelaskan bahwa bagaimana, durasi libur panjang itu sangat, ada korelasinya ya, berpengaruh terhadap peningkatan dari angka positif kasus COVID-19 di Indonesia. Betul sekali, ini juga dilihat dari mobilitas masyarakat yang memang masih juga melakukan perjalanan meskipun, sudah tahu kita berapa bulan ini ada di kondisi di tengah pandemi COVID-19 dan juga banyak masyarakat yang Betul. tidak patuh dengan protokol kesehatan. Kita akan membahasnya pada pagi hari ini tentang bagaimana sebetulnya, rekomendasi terutama dari ID Mhm. terkait, libur panjang dan juga, perayaan ibadah seperti itu ya, protokol kesehatan apa Betul saja yang sekali. direkomendasikan oleh teman-teman dari ID. Kita sudah terhubung dengan Dr. Eka Ginanjar selaku Ketua Tim Pedoman dan Protokol dari Tim Mitigasi PBID. Selamat pagi, Dr. Eka. Selamat pagi Mas Imam, selamat pagi Mbak Priscil dan pemirsa semua. Baik, Sehat selalu ya. sehat selalu, Dok. Dok, ada rekomendasi dari ID untuk mempersingkat libur akhir tahun ataupun mentiadakan sama sekali. Sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan teman-teman akhirnya rekomendasi tersebut disampaikan kepada pemerintah, Dok? Iya, jadi betul sekali kita melihat tren ya dengan beberapa kali libur panjang long weekend ya kita sebutnya ya. Long weekend terakhir kemarin Oktober, libur agak panjang 4 hari, itu kita rasakan dampak peningkatan kasus yang signifikan ya. Mungkin tadi Prof. Wiku menyampaikan data tidak seperti sebelumnya waktu yang Oktober kemarin, tapi pada kenyataannya di lapangan rumah sakit saat ini relatif penuh ya, full, terutama di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan mungkin kalau dilihat seglobal se-Indonesia mungkin tidak terlalu ya, tetapi kalau lihat dari area tadi di mana terjadi mobilisasi massa ketika libur ya, Mhm. mobilisasi orang ya ketika libur kan artinya kan ada mendorong orang untuk melakukan eh, apa eh, mobilisasi, Ya. pergi ke suatu tempat wisata. Nah ini menjadi masalah. Kenapa? Karena virus ini kan nggak pergi dengan sendirinya. Dia dibawa oleh orang yang tanpa gejala, orang yang carrier gitu ya. Mhm. Pergi ke tempat wisata, ketemu orang lain di tempat wisata dan itu bisa menularkan di situ. Nah masalahnya kalau ketika kita libur panjang tersebut, maka tempat wisata akan penuh ya, tempat wisata akan penuh, maka kondisi-kondisi untuk menjaga 3M ya, terutama menjaga jarak dan memakai masker, ini akan menjadi sulit. Menjaga jarak terutama, Oke. misalnya antriannya, terus di pintu masuknya dan selfie-selfie-nya dan segala Ya. macam. Dan juga meminta orang untuk membuat kondisi orang jadi membuka masker ya, makan bareng misalnya di restoran ya kan pasti membuka masker, nggak mungkin makan pakai masker kan, atau ya tadi selfie ya, ada orang kalau pakai masker nggak ketemu dong kita, nggak kelihatan gitu kan, buka maskernya deket-deketan dan lain sebagainya, sehingga kondisi libur panjang ini menjadi potensi untuk membuat orang berkumpul pada suatu tempat, dan ini bisa menjadi masalah di kemudian hari penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini. Baik. Gitu, Mbak. Jadi Oke. sebetulnya ada momentum emosional seperti tadi bagaimana selfie, terus kemudian Betul. juga situasional seperti di restoran yang tidak bisa kita hindari, Betul begitu ya. sekali. Sekalipun memang mereka mungkin sudah teredukasi, penting untuk Betul. melakukan 3M. Tapi tadi hal-hal tersebut sebetulnya yang akhirnya orang terpaksa harus melepas masker mereka Betul. dan harus lebih dekat Melanggar ya. gitu, melanggar protokol Iya. kesehatan tadi. Karena mereka sebenarnya sudah paham tentang 3M gitu, protokol kesehatan udah 8 bulan, 9 bulan kita Ya. sudah belajar lah Mas ya. Cuman Betul. karena liburan sama-sama, makan bareng, ketemu orang, dan tempatnya rame, nah itu yang menjadi sulit untuk kita menjaga disiplin untuk menjaga 3M tersebut. Oke, kalau kemudian memang akhir-akhir ini kementerian juga sedang menyusun seperti apa pedoman dan juga lama waktu yang efektif untuk masyarakat boleh melakukan liburan nih, Dok. Kemudian apa yang direkomendasikan PBID? Apakah memang lebih baik ditiadakan atau seperti apa? Jadi sebenarnya gini, 9 bulan kita mengalami pandemi ini ya, semua orang juga sudah
sudah pengen liburan gitu loh, pengen liburan, pengen jalan karena ya menghadapi hal tersebut stres ya, takut keluar dan lain sebagainya, dapat kabar keluarga yang tiba-tiba masuk rumah sakit, habis itu nggak lama kemudian meninggal dan lain sebagainya. Itu stres psikologis yang membutuhkan orang tuh membutuhkan untuk jalan-jalan di tempat yang berbeda gitu, suasana yang berbeda. Jadi kalau menurut saya sih liburan ini memang sebenarnya kebutuhan. Tetapi bagaimana kita menyikapinya supaya tidak membuat tadi berkumpul di satu tempat dan sulit untuk menegakkan 3M ya. Jadi kalau kami merekomendasikan mungkin liburan ini bukan ditiadakan, apalagi ada Natal ya yang memang umat Kristiani membutuhkan untuk beribadah saat itu ya, tetapi tidak sepanjang 11 hari gitu loh. Kalau bisa ya cuman pas Natalnya dan pas tahun barunya dan kemudian kita pecah-pecah. Ya, jadi yang harus kita hindari adalah kerumunannya. Yang kita hindari adalah bagaimana orang tidak ke satu tempat wisata pada satu waktu tertentu. Kalau misalnya bisa dipecah-pecah dan ada ketat protokol yang ditegakkan sehingga ada pembatasan orang masuk sekian maksimal dan segala macam, itu bisa menyebabkan lebih bisa dijaga ketat. Tapi kalau di satu waktu 11 hari itu, nah itu yang menjadi sulit. Jadi kalau kami merekomendasikan ya kalau bisa ditiadakan, hanya libur pada saat ini, pada saat Natalnya saja atau tahun barunya saja karena kebutuhan ibadah dan segala macam. Tapi kalau tidak bisa ya diperpendek sehingga orang untuk pergi jauh yang berulang-ulang dan ke tempat wisata itu bisa dihindari seperti itu. Durasi ya, sekali lagi durasinya harus dipotong atau tadi dibagi dua ya, libur Natal dan juga libur tahun barunya dipecah. Tapi karena memang sudah menjadi tradisi dan kebudayaan, ini harus sama-sama bareng-bareng, masyarakat dan juga pemerintah daerah juga harus tegas juga ya ketika menerapkan peraturan seperti ini. Dr. Eka, kemudian kita tahu Kementerian Forestry juga sedang menyusun begitu ya pedoman saat melakukan ibadah, terutama saat Natal nanti gitu. Nanti kita akan bahas setelah break, ada atau tidak rekomendasi dari IDI terkait pedoman yang baru mungkin atau hanya sama saja seperti pedoman protokol kesehatan lainnya. Kita harus jeda dulu ya Dr. Eka, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Hal Indonesia.